Lama sekali kalian ini. Abraham, pria parubaya dengan setelan jas mahalnya itu tampak sedikit tidak senang akan keterlambatan ketiga anak muda ini. Tanyakan pada anak Anda, bawa mobil seperti baru belajar, ucap Daniel, melirik Damian sinis. Pantas saja pas awal janjian untuk melakukan tes DNA Hasya datang sangat terlambat, rupanya karena manusia ini. Ada gitu orang bawa mobil pelannya mengalahkan orang yang baru belajar menyetir. Daniel yang mengikutinya dari belakang sampai panas sendiri, dengan sengaja menekan klakson terus-menerus hingga diperhatikan pengguna jalan lain. Tapi tidak sia-sia, karena Damian melajukan mobilnya lebih cepat, meski hanya cepat sedikit. Damian, kamu membuat ulah lagi. Damian cuma diem aja disalahin. Katanya, menarik lembut tangan Hasya untuk menuju ruangan dokter. Abraham hanya bisa menghela napas, apa yang bisa dia bilang? Putranya ini memang keras kepala seperti batu. Mari, ajak Abraham. Daniel mengangguk dan menyusul Damian juga Hasya yang sudah duluan. 2 hari ini Hasya sakit, saya juga tahu kalau selama ini Damian mengusir kamu yang ingin bertemu dengan Hasya. Iya. Kalau bukan karena Anda mungkin saya sudah adu jotos dengan Damian yang sangat menguji kesabaran. Abraham terkekeh kecil, saya mohon maafkan Damian, salah saya yang tidak mendidiknya dengan baik. Daniel menggeleng. Kebanyakan memang menyalahkan orang tuanya, tapi sebagai seorang anak bagi saya juga harus mengerti keadaan orang tuanya. Tidak semua orang tua memiliki masa yang selalu indah. Pasti sukacitanya akan tetap ada. Dan Damian, wataknya memang keras. Karena sedari kecil sudah terlalu dimanjakan. Abraham ingin membantah, tapi sepertinya bukan waktu yang tepat untuk Daniel tahu. Kalau Damian memiliki lukanya yang bahkan belum sembuh. Abraham dipanggil dengan sebutan papa saja sudah sangat membanggakan hingga rasanya setiap Damian memanggilnya, Abraham selalu ingin menangis. Dan setiap malamnya, Abraham bekerja keras untuk menjadi sosok figur ayah yang baik untuk sang putra. Begitu sampai di ruangan dokter yang mengambil stempel darah Hasya dan Daniel, mereka berdua menunggu dengan duduk tenang tanpa kebisingan. Sebenarnya tidak sesunyi itu juga karena Hasya dan Damian yang lumayan ribut, entah karena masalah apa. Maaf membuat Anda menunggu, Tuan. Saya menunggu hasilnya, ucap Abraham. Wibawa sang pemimpin perusahaan besar memang tidak perlu diragukan lagi. Baik, hasilnya sudah ada di tangan saya. Sudah diuji berapa kali? Tanya Damian. Saya memeriksanya hingga puluhan kali, Tuan muda, dan hasilnya tetap sama, jawabnya tersenyum. Boleh kami lihat hasilnya? Saya tidak ingin menunggu lagi, kali ini giliran Daniel, dia sudah sangat tidak sabar menunggu hasil yang sudah sangat pasti itu. Dari semua pemeriksaan dan uji coba, Nona Hasya Fayana dan Tuan Daniel Gerhana R. Hasilnya 99% cocok. Daniel tersenyum senang begitupun dengan Abraham, jangan tanya kondisi Damian. Laki-laki itu mendengus, berharap telinganya salah mendengar ucapan dokter itu. Terima kasih, ucap Daniel, senyumannya mengembang sempurna seperti adonan kue. Mas, panggil Hasya, gadis ini terharu. Akhirnya, dia berhasil mendapatkan keluarga yang dulu sangat Hasya inginkan saat masih di panti. Daniel langsung memeluk sang adik erat, dia bahkan beberapa kali mencium pucuk kepala Hasya penuh kasih sayang. Damian membuang pandang, setelah sekian lama hanya dirinya laki-laki di kehidupan Hasya. Kini bertambah satu orang, meski bukan orang asing tapi bagi Damian, Daniel itu adalah musuhnya untuk mendapatkan perhatian Hasya. Selamat, saya turut senang akhirnya kalian dipertemukan lagi. Terima kasih, saya tidak tahu harus seperti apa lagi saya mengucapkan terima kasih karena menjaga adik saya dengan sangat baik. Jangan sungkan, Hasya juga merupakan anak saya, ucap Abraham tersenyum dengan kedipan mata ke arah Damian yang wajahnya seperti sayur asam.
Apakah saya boleh membawa Hasya ke rumah saya hari ini? Tinggal di sana maksud kamu? Tanya Abraham. Benar, saya rasa sudah saatnya Hasya hidup dengan saya. Nggak boleh. Teriak Damian tidak setuju. Tidak ada yang perlu protes, sekarang sudah sangat jelas kalau Hasya adalah adik saya. Damian ingin sekali meninju wajah belagu Daniel, guru muda kampret. Yang bener aja. Masa kalah, nggak boleh lah. Damian, kamu harus mengerti kalau Hasya akan tinggal bersama keluarganya, ucap Abraham, mengelus bahu putranya yang sepertinya sangat tidak terima dengan hasil tes DNA itu. Nggak ada yang tahu ke depannya, Pak. Tahu sendiri berita sekarang aneh-aneh. Hubungan sedarah, lirihnya. Kamu terlalu kemakan berita, saya tidak mungkin memiliki pikiran seperti itu. Saya menyayangi Hasya selayaknya sebagai adik dan saya sebagai kakaknya, kamu tidak perlu mengkhawatirkan itu, jelas Daniel. Berpikirlah terbuka, saya merindukan adik saya yang sudah terpisah begitu lama. Kalau kamu ada di posisi saya, kamu akan mengerti. Damian membuang pandang, mengaku kalah kalau begini. Damian, tegur Abraham. Terserah. Katanya, keluar dari ruangan dokter entah kemana. Damian. Panggil Hasya, ingin menyusul langkah laki-laki itu tapi tangannya ditahan oleh Daniel. Biarkan Damian menenangkan pikirannya dulu, percuma mengajak bicara sekarang. Dia diselimuti emosi. Hasya mengurungkan niatnya, benar kata Daniel. Damian diselimuti emosi, jadi tidak akan bisa diajak bicara dengan baik. Di tempat lain, Dinda dan Karel sedang bertengkar. Lepas. Gue bilang lepas. Teriak Dinda, dadanya bergemuruh hebat saking emosinya. Gue jelasin, gue bisa jelasin. Wajah Karel sudah akan menangis meminta iba pada Dinda yang sepertinya akan memutuskan dirinya. Gue nggak butuh penjelasan lo lagi, semuanya udah gue dengar. Dinda menghela napas, mencoba sabar meski dirinya tidak bisa. Jangan karena gue suka sama lo duluan, lo bisa seenaknya gini sama perasaan gue. Dinda menunjuk wajah Karel penuh emosi. Lo pikir perasaan gue ini mainan lo gitu? Karel menggeleng cepat, dia berlutut di hadapan Dinda mengabaikan orang-orang yang menatap pertengkaran mereka. Bangun, gue bukan Tuhan sampai lo berlutut kayak gini. Gue nyesel Din, gue nyesel. Sorry karena lo merasa gue permainin perasaan lo, gue salah, gue mohon lo mau maafin gue. Dinda tersenyum sinis, lihatlah sekarang. Dirinya seperti antagonis dalam cerita ini, padahal dirinya adalah korban. Bangun. Katanya, memaksa Karel untuk bangun. Gue minta maaf, gue nggak mau bangun sebelum lo mau dengar penjelasan gue dan maafin gue, ucap Karel memaksa, sepertinya dia senang mendapatkan dukungan dari orang-orang yang ada di taman ini. Terserah lo, mau berlutut sampai 100 tahun lagi gue nggak peduli. Dinda melangkah menjauh, masa bodoh dengan komentar orang-orang ini akan sikapnya yang tidak ada rasa kasihan. Mengjudge-nya tanpa melihat siapa yang salah, dan Dinda merasa dirinya benar kali ini hingga tidak mau memaafkan Karel dengan mudah. Bayangkan saja, kalian memiliki perasaan setulus itu pada laki-laki yang bahkan tidak menatap kalian ada. Dan Dinda, dia dijadikan second choice oleh Karel. Dinda tidak terima, dia kesal dan marah. Tahu dirinya bukan gadis dari kalangan orang kaya, tapi harga dirinya jauh lebih kaya dari harta yang Karel miliki. Menaiki motor matiknya, Dinda pergi meninggalkan Karel yang memanggilnya penuh permohonan. Bajingan, setan, kurang ajar. Umpat Dinda di perjalanan pulangnya. Gue nggak terima dijadiin second choice, mentang-mentang gue cinta mati sama lo dan lo perlakukan gue seenaknya kayak gini. Bohong kalau cuma ada rasa kesal dan marah, karena Dinda. Dinda juga gadis biasa, bisa merasakan apa yang kalian rasakan. Dan selama perjalanan pulang ke rumahnya,
Dinda habiskan untuk mengumpati Karel dan gadis yang dia temui di taman itu sekaligus menghapus air matanya yang dengan bodohnya mau keluar hanya karena sedih dikhianati oleh manusia kayak mereka. "Loh Din, kenapa nangis?" Enyaknya yang sedang leha-leha di teras rumah agak kaget menatap sang putri yang pulang dengan keadaan mata dan pipi basah. Din, panggil Enyak, namun Dinda malas menyahut dan langsung masuk ke dalam kamarnya. "Apa ada tuh bocah, tiba-tiba marah, nangis gitu?" Bingungnya, ingin menyusul Dinda tapi percuma karena terdengar suara pintu yang ditutup kasar. "Sialan, nggak boleh. Gue nggak boleh nangis cuma karena dikhianati gini." Meremas rambutnya, Dinda menghapus kasar air matanya yang tidak kunjung ingin berhenti keluar. "Seharusnya Karel yang nyesel dan nangis, bukan gue. Di sini dia sama selingkuhannya yang jadi antagonis, bukan gue." Dinda berbicara dengan menatap kaca di dalam kamarnya. Cegilnya Sehun nggak boleh lemah, apalagi untuk muka modelan opet kayak gitu. Katanya lagi, "Tapi Hun, gue disakiti sama cowok real life." Tangisnya pecah. Dinda benci ini, harusnya sedari awal dia memang bagusnya suka sama cowok yang tidak bisa digapai saja. Maksudnya, seharusnya dia memang tidak dengan cowok yang cuma modal janji doang. Sekalinya jatuh cinta sama cowok real life, dapatnya langsung sakit hati, tangisnya, memeluk selimutnya yang bergambar foto Sehun. Jahat banget, lirihnya, menangis terseduh-seduh hingga dadanya sesak. Di satu sisi, ada Damian yang juga sama galaunya seperti Karel. Bedanya, dia galau karena ditinggal Hasya yang akan kembali bersama keluarganya. "Gue egois," lirihnya. Jahat tidak kalau Damian berharap, baiknya Hasya jadi anak yatim piatu saja tanpa keluarga agar cewek itu hanya bergantung padanya. Melirik handphonenya, Damian sudah mengabaikan panggilan masuk dari Hasya sejak 10 menit yang lalu. Iya, sejak kepergiannya dari rumah sakit dengan emosi. Setelah panggilan pasti ada pesan yang masuk ke dalam handphonenya, Damian membacanya tapi tidak ada niatan untuk membalasnya. "Kamu angkat dong panggilan aku, kamu jahat banget loh. Kepala aku sakit lagi nih." Damian melotot dengan kalimat terakhir dari Hasya, tanpa banyak bicara dia langsung menyambar kunci mobilnya untuk kembali ke rumah sakit. Damian yang panik, ada Hasya yang tersenyum puas. "Kali ini pasti kena nih," kekehnya. "Dek, kamu yakin ditinggal sendirian di sini?" Tanya Daniel lagi, pertanyaan yang sama dan sudah dia tanyakan 7 kali. "Iya mas," Hasya nunggu Damian. Daniel menghela napas, "Kamu sendiri lihat tadi, Damian pergi tanpa bilang. Dia nggak baik buat kamu." Hasya hanya tersenyum, "Nanti ya mas," Hasya ceritain sisi positifnya Damian. Dan Hasya dengar lagi apa kata mas setelah dengar Hasya kasih tahu nanti. Daniel mengalah, bagaimanapun Damian yang lebih dulu mengenal adiknya ini daripada dirinya. Kalau Damian gak datang dalam waktu 10 menit, langsung telpon mas. "Mas jemput kamu." "Siap kapten," balas Hasya. Daniel tersenyum tipis, mengusap kepala adiknya dan melangkah pergi dari rumah sakit ini. Ya, mereka masih di sini. Damian pergi membawa kesedihan bagi Hasya dan gadis polos ini berisi keras menjelaskan dan meluruskan masalahnya dengan Damian. Karena Abraham memiliki agenda penting yang tidak bisa dia tinggalkan, jadinya ayah satu anak itu pergi duluan dan menyisakan kakak beradik yang baru bertemu setelah berpisah lama ini. Tapi sekarang, hanya tinggal Hasya di sini. Menunggu kehadiran Damian yang pasti akan datang kurang dari 10 menit. Punya pacar emosian, tantrum sama egois, lirih Hasya, tersenyum tipis menatap wallpaper handphonenya yang terdapat foto Damian saat bermain basket. Gantengnya, GGG, ganteng-ganteng galak, kekehnya. Menunggu Damian, Hasya main scroll TikTok. Menikmati video lucu yang membuat perutnya kram karena tertawa. Tepat 5 menit lebih 50 detik,
Damian sampai di rumah sakit dan kini sudah ada di hadapan Hasya yang tersenyum semringah. Kepala lo sakit kenapa lagi? Mana si sok tahu? Dia ninggalin lo sendirian di sini? Kurang ajar, kakak macam apaan itu? Omelnya, memijat kepala Hasya penuh kasih sayang. Duduk dulu sayang. Damian terbengong sebentar dengan panggilan Hasya. Berdehem, dia duduk di samping Hasya yang masih memberikan senyuman. Kepala lo sakit kenapa lagi? Tanyanya, sok cuek aslinya hatinya lagi disko. Sakit karena kamu nggak bales pesan sama nggak jawab panggilan aku. Lo mainin gue? Tanya Damian sensi. Hasya menggeleng cepat, kamu ngomong kok kayak gitu? Iya karena lo emang mainin gue, ngapain bilang sakit kepala ujung-ujung gak kan? Semprotnya marah. Hasya menghela napas, entah sudah berapa ratus kali dia menghela napas jika berhadapan dengan laki-laki galak ini. Jadi kamu maunya aku sakit kepala beneran? Iya nggak gitu juga, tapi lo bilang lo sakit kepala lagi. Lo tahu seberapa khawatirnya gue sampai? Tanya Hasya, tersenyum geli karena Damian pasti gengsi melanjutkan kalimatnya. Nggak ada, nggak usah sok kegeran segala. Gue nggak khawatir, gue biasa-biasa aja tuh, ucapnya, duduk di sebelah Hasya dengan tampang menyebalkan yang meminta digeprek. Nggak khawatir tapi datangnya ke sini kurang dari 10 menit. Iya karena deket, ya kali kalau jauh. Gue mana mau ke sini, buang-buang bensin. Iya, terserah kamu aja, ucap Hasya menahan senyum. Lagian punya keluarga nggak ngurusin, tahu gitu jadi yatim piatu aja. Panas sih kalimatnya, tapi nggak bisa ditampol. Orang ini Damian, cowok paling benar yang tidak pernah salah. Aku kan emang yatim piatu. Damian mendengus lirih, iya emang yatim piatu, tapi kan ada kakak lo. Kemana dia, ninggalin lo? Belum 1 hari udah lalai aja dari tanggung jawabnya. Hasya memegang tangan Damian, terlihat jelas Damian yang kaget karena tingkat lakunya yang mendadak. Tapi laki-laki ini pintar memainkan ekspresi, dia hanya berdehem dan melepaskan genggaman tangan Hasya. Tapi Hasya tidak mau menyerah, kembali dia genggam tangan Damian dan kali ini tidak ada penolakan lagi. Marah-marah terus, nanti cepet mati loh, kekehnya. Kamu ini, belum apa-apa udah main pergi aja. Dikiranya taman hiburan apa? Damian masih diam, lihatlah. Lagi dan lagi Hasya berperan sebagai cewek dewasa dan Damian yang jadi cowok manja. Kamu sama Mas Daniel itu sama-sama spesial bagi aku, kamu pacar aku dan Mas Daniel kakak aku. Jelas Hasya, meski tidak ditanggapi tapi Damian pasti mendengarnya. Aku jelasin ini berkali-kali, kamu sama Mas Daniel punya tempat tersendiri di hati aku. Nggak ada yang akan aku lupain, terutama kamu. Kamu yang selalu ada, kamu pengertian sama aku meskipun kamu galak. Tapi kamu yang nggak pengen aku jadi orang asing, karena aku maunya kamu jadi milik aku aja. Duh Sya, kata-kata jujurmu membuat Damian mau pingsan. Masih marah? Tanya Hasya. Damian menggeleng, memeluk erat Hasya yang langsung tersenyum karena hanya dengan 1 kalimat panjang Damian langsung luluh.